Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik teman-teman, untuk membuat draft WLA, pastikan teman-teman membuka tikut SAP dengan tikut ZP48_EP. Ini adalah tikut custom, jadi di masing-masing company berbeda. ZP48EP ini adalah custom dari tikut IW38 atau 39 ya. Di sini perbedaannya adalah di tikut ZP48EP ini ada tambahan kolom-kolom yang tidak ada di kolom IW39 atau IW38. Oke, kita enter aja setelah ZP48. Itu kita klik enter. Nah, inilah screen custom ZP48EP dari customize IW38. Setelah itu teman-teman pastikan ini masukkan, ini ya hanya yang outstanding aja, yang komplit dan historical tidak perlu diisi, dan plan masing-masing ya, kode panglog functional location dari masing-masing plan teman-teman semua. Di sini saya coba masukkan 01 bintang, 03 bintang, 10, 11, 12 bintang. Artinya seluruh tag number yang di belakangnya itu akan terambil. Oke, pelan-pelan ya. Kemudian teman-teman klik gambar execute atau F8, dan ini adalah tampilannya, dan jangan lupa di kolom basic start date dan basic finish date harus diisi. Double klik basic start date dan pilih less than or equivalent to. Isikan tanggal 2 minggu atau 1 minggu dari batas WLA yang akan dijadwalkan. Contoh kalau WLA-nya tanggal 7, batas akhirnya maka tambahkan 7 hari, 14 atau 21. Ini untuk mengambil data-data yang akan dijadwalkan di batas WLA tersebut. Nah, teman-teman, kita isikan tanggal pada kolom tersebut ya, 7 atau 14 hari setelah batas waktu WLA yang akan dijadwalkan. Begitu juga dengan kolom basic finish date, isikan dengan tanggal yang sama, double klik, dan di situ pilih less than or equivalent to. Nah, isikan tanggal yang sama. Jadi, ketika basic start date dan basic finish date berisi tanggal itu, di bawah tanggal yang kita select akan ditampilkan pada query yang akan kita jalankan. Kemudian jangan lupa, setelahnya kita jalankan query-nya dengan cara execute. Execute dengan tombol klik gambar tombol jam yang ada di atas bagian kiri. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul datanya. Ini tergantung datanya teman-teman. Kalau datanya banyak, dia akan makan waktu yang lama. Kalau sedikit, dia akan cepat. Nah, ini data yang work order tadi teman-teman. Nih, ZP48 sudah muncul. Nah, setelah muncul seperti ini, pastikan teman-teman kolomnya seperti ada ini. Ini kolomnya dipastikan sesuai kebutuhan ya. Kolom apa saja yang akan dimunculkan seperti ini. Dalam hal ini saya munculkan seperti ini. Dan ini teman-teman, tadi bedanya ZP48 sama IW38. Ini ada customize untuk menentukan ini CC atau bukan. Dan pekerjaan ini telah dijadwalkan atau belum. CS ini artinya corrective schedule. Ada juga yang masih kosong, artinya belum dijadwalkan. Jangan lupa langsung ekspor ke Excel dengan cara shift file. Di sini pilih spreadsheet dan akan disimpan di mana. Kita buatkan folder baru. Nah, teman-teman kasih nama, draft tanggal berapa. Contohnya tanggal 10 Februari. Ini tergantung ya, teman-teman bikinnya kapan.
generate. Ini, nah ini sudah selesai. Coba kita lihat yang notifikasi sudah selesai atau belum? Belum. Tadi kita udah nyiapin folder ya. Kita buka folder yang baru kita download tadi. Kita simpan di D, CMMS, backup file scheduler. Ini lokasi ini lagi-lagi tergantung teman-teman nyimpannya di mana. Tadi kita simpan di sini, Februari 22, kita buka. Nah, setelah dibuka, silakan dirapikan. Kolom yang tidak perlu kita buang. Ya kok, baris yang tidak perlu juga kita buang. Kolomnya dirapikan. Bila perlu dikasih warna atau apa, biar kelihatan rapi. Nah, terus ini kita ganti number vocodernya biar kelihatan numbernya. Kita ganti number, formatnya desimalnya 0. Nah kan, begitu juga dengan tanggalnya. Ini tanggalnya kan, ini kalau kayak gini di sorter nggak mau ya, karena dia tag. Kita ganti dengan di blok kolomnya, data, tag to kolom, next lagi, pilih ini, finish. Kemudian kolom yang basic finish date, lakukan dengan hal yang sama, format tanggalnya kita rubah dengan cara highlight kolomnya di kolom B, basic finish date, kita pilih data, kemudian pilih tag to column, pilih next, dan next lagi, kemudian pilih date-nya DMJ, kemudian finish. Nah, ini kita rapikan, double klik aja teman-teman, sudah berubah. Oke, bila perlu dirapikan saja, dikasih garis, biar kelihatan rapi. Kasih garis masing-masing, biar kelihatan rapi, oke. Dan yang paling atas, kemudian kita kasih breeze. Taruhlah di sini di kolom F, pilih view, breeze panes. Nah, tujuannya bila kita geser-geser, dia akan tetap ada headernya di atas. Atau kita kasih tanda filter, teman-teman kasih tanda filter ini dengan cara data, klik filter. Nah, ini ada tanda filternya. Nah, setelah begini, teman-teman pastikan work order yang statusnya komplit, ini di sini user statusnya komplit, yang statusnya ini kita unselect semua, yang close, tcom, wtco, kalau ada yang bcom atau close dihilangkan. Artinya WO tersebut sudah selesai dikerjakan dan tidak perlu kita jadwalkan di minggu depan atau weekly look ahead selanjutnya. Kemudian klik OK. Nah, setelah ini yang telah kita contek tadi, yang close, tcom, wtco, dan bcom. Jadi tcom, wtco, close, sama bcom kalau ada di delete, dihapus ya. Double klik kanan aja setelah kita blok semua barisnya. Kemudian klik kanan mouse, delete row, udah hilang, dan kembalikan ke user status. Kita select semuanya. Nah, inilah WO yang akan kita jadwalkan minggu depan atau WLA selanjutnya. Nah, ini nanti nah, ini adalah list dari work order, outstanding work order yang belum dikerjakan. Ini berupa work order. Selanjutnya harus kita tambahkan lagi nanti di bawah datanya itu data-data notifikasi. Notifikasi itu adalah data permintaan perbaikan dari operation atau asset owner yang belum di-convert menjadi work order. Baik teman-teman, untuk notifikasi atau daftar notifikasi yang akan kita jadwalkan di weekly look ahead, kita menggunakan tiket ZP49_EP yang merupakan customize dari tiket standar SAP dari IW29 atau IW28 ya. Kita klik enter.
Nah, ini tampilannya hampir mirip-mirip dengan punyanya IW28 atau IW39. Hanya saja di sini ada sedikit customize. Nah, oke teman-teman, sama. Jadi yang kita ambil adalah yang outstanding, postpone, atau in progress. Yang komplit tidak perlu kita ambil, dan yang harus kita masukkan adalah sama. Di sini kita masukin awalan daripada masing-masing functional location. Di sini saya masukkan 220801, 228003, 228010, 11 dan 12, dan diakhiri dengan tanda bintang, artinya seluruh functional location yang diawali dengan tanda-tanda ini akan diambil. Selanjutnya kita klik execute atau gambar jam, dan notification date-nya dihilangkan saja tanggalnya, atau biarkan saja yang 9999 ini, artinya tidak terbatas. Statusnya bila perlu kita kasih yang outstanding aja atau apa, atau bisa teman-teman hapus, nggak apa-apa. Bisa teman-teman hapus saja atau diisi, nggak masalah, sama aja. Nanti at the end akan kita ambil datanya. Ya, setelah ini kita running aja. Kita running, gambar jam. Nanti akan muncul list notifikasi yang belum di-convert menjadi work order yang akan kita jadwalkan di WLA 1 minggu ke depan dengan persetujuan pelaksananya, dalam hal ini maintenance, mekanik, elektrik, instrumen, dan kita pertimbangkan atau kita berdiskusi dengan production notifikasi mana saja yang urgent untuk dilakukan dalam periode 1 minggu ke depan. Dengan mempertimbangkan safety, produksi, dan reliability, serta ketersediaan manpower. Baik teman-teman, untuk notifikasi atau daftar notifikasi yang akan kita jadwalkan di weekly look ahead, kita menggunakan tiket ZP49_EP yang merupakan customize dari tiket standar SAP dari IW29 atau IW28. Ya, kita klik enter. Nah, ini tampilannya hampir mirip-mirip dengan punyanya IW28 atau IW39. Hanya saja di sini ada sedikit customize. Nah, oke teman-teman, sama. Jadi yang kita ambil adalah yang outstanding, postpone, atau in progress. Yang komplit tidak perlu kita ambil, dan yang harus kita masukkan adalah sama. Di sini kita masukin awalan daripada masing-masing functional location. Di sini saya masukkan 220801, 228003, 228010, 11 dan 12, dan diakhiri dengan tanda bintang, artinya seluruh functional location yang diawali dengan tanda-tanda ini akan diambil. Selanjutnya kita klik execute atau gambar jam, dan notification date-nya dihilangkan saja tanggalnya, atau biarkan saja yang 9999 ini, artinya tidak terbatas. Statusnya bila perlu kita kasih yang outstanding aja atau apa, atau bisa teman-teman hapus, nggak apa-apa. Bisa teman-teman hapus saja atau diisi, nggak masalah, sama aja. Nanti at the end akan kita ambil datanya. Ya, setelah ini kita running aja. Kita running, gambar jam. Nanti akan muncul list notifikasi yang belum di-convert menjadi work order yang akan kita jadwalkan di WLA 1 minggu ke depan dengan persetujuan pelaksananya, dalam hal ini maintenance, mekanik, elektrik, instrumen, dan kita pertimbangkan atau kita berdiskusi dengan production notifikasi mana saja yang urgent untuk dilakukan dalam periode 1 minggu ke depan. Dengan mempertimbangkan safety, produksi, dan reliability, serta ketersediaan manpower. Dan ini teman-teman hasil query dari display notification yang akan kita jadwalkan di weekly look ahead 1 minggu ke depan. Jangan lupa kolom-kolomnya ini sesuaikan dengan kolom-kolom yang tadi ada di work order atau di spreadsheet yang telah kita buat tadi ya.
kolom-kolomnya sesuaikan, ini jumlah kolomnya dan kolom-kolomnya kenapa, biar datanya sesuai dan tidak bertabrakan ya. Ini kolom-kolom yang perlu Anda ambil nantinya, sesuaikan saja, nanti bisa dilihat di spreadsheet-nya. Nah, ini adalah yang kolom yang ada di work order yang sudah kita siapkan tadi. Nah, demikian juga pada spreadsheet atau query di notifikasi tadi, sesuaikan kolom-kolomnya. Nah, setelah kolomnya ada seperti ini, teman-teman teman-teman ekspor ke Excel dengan cara ini di highlight, kemudian klik list, sini save, file, dan kemudian tentukan, ini ada list spreadsheet, ya, pilih spreadsheet, dan tentukan akan disimpan di mana. Nah, tentukan akan disimpan di mana dan beri nama, nanti ketika sudah akan kita panggil. Contohnya kita kasih di sini draft notification tanggal berapa, 10 contohnya, 10 Februari. Nah, ini tergantung lagi-lagi teman-teman, tergantung kapan draft, tanggal kapan weekly look ahead ini teman-teman akan jadwalkan. Ini hanya contoh saja, tergantung teman-teman nanti memberi nama dan di folder mana akan disimpan. Kemudian setelah kasih nama filenya dan di folder mana akan disimpan, generate ya, generate. Kita tunggu beberapa saat, dia akan terekspor ke spreadsheet atau Excel sheet. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Nah, ini sudah selesai diekspor ke spreadsheet. Kemudian teman-teman buka folder di mana kemudian teman-teman buka folder di mana file tadi disimpan. Tadi saya simpan di mana? Di D ya. Di folder yang kita simpan di sini. Nah, nama filenya tadi di draft PLA, terus di 22 Februari. Nah, ini draft notification. Kita buka saja filenya. Nah, setelah itu kita rapikan, kolom yang tidak dipakai dibuang saja. Baris yang tidak dipakai dibuang saja, dihapus, terus di highlight semua aja, di blok, double klik salah satu kolom untuk merapikan lebar kolomnya. Oke, sudah rapi. Kemudian ini masih berbentuk kayak gini, kita rapikan notification number-nya, pilih format cell, number, dan ininya dihilangkan. Decimal place dihilangkan. Oke, ini sudah ketahuan. Nah, kemudian tanggalnya juga teman-teman rapikan seperti tadi. Kita klik kolomnya, data, sini tag to column, ini next, dan pilih DMG, next, finish. Nah, sudah berubah, dan kolom B-nya juga kita rubah dengan yang sama, next, kita dengan cara kita pilih data, tag to column, next, kita pilih format DMG, finish. Sudah berubah teman-teman ya, sudah berubah. Rapikan kolomnya, garisnya bila perlu dikasih garis, kita kasih garis biar rapi. Kemudian yang paling atas kita kasih warna, mungkin silahkan aja. Nah, bila perlu dikasih bris juga nggak apa-apa, bris. Nah, kemudian filenya teman-teman simpan, file zip as, di folder mana? Tadi saya simpan di folder ini, dan pilih yang di sini adalah zip as type ke Excel workbook, biar formatnya berubah. Sini kita kasih nama lagi, nih draft notification. Oke, kita simpan. Yes, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, ini kan sudah kebuka teman-teman ya, dan juga kita punya teman file yang satu lagi sudah kebuka. Dua-duanya sudah kebuka. Ini adalah draft WLA tadi, dan satu lagi adalah draft notifikasi yang baru kita buat. Nah, jangan lupa notifikasi yang baru kita buat tadi, kita lihat di nomor ordernya. Nomor ordernya lagi-lagi sampai rapikan aja. Ini format cell ke number ya. Number, terus ininya dibuang. Decimal place-nya dibuang. Ini ada work order number-nya. Teman-teman pilih di kolom baris pertama, dikasih ini aja. Kasih tanda tanda filter, data filter. Kemudian pilih yang ada work order-nya.
Nah, pilih yang ada work-ordernya. Semuanya yang ada work-ordernya dicentang dan yang blank dihilangkan blanknya. Oke. Artinya yang ada work ordernya ini kan artinya sudah dikonvert menjadi work order, sudah ada work ordernya dan tidak perlu kita jadwalkan karena tadi di work order sudah kita buat sendiri. Semua yang ada work ordernya di highlight atau di block saja. Kemudian teman-teman kemudian teman-teman hapus ya, di kontrol, pencet di kursornya taruh di paling atas, klik kontrol shift, kemudian klik tanda panah ke kanan sampai ke pinggir ya. Kemudian teman-teman klik tanda panah ke bawah. Nah, sampai akhir yang ada nomor work ordernya, klik kanan, delete row, hapus semuanya. Munculkan yang di order tadi, kolom order ini masih ada, harusnya sudah tidak ada. Oke, dalam masih proses, harusnya sudah tidak ada lagi. Oke, masih tinggal yang auto dan blank. Oke, keep statusnya. Kita lihat ke atas. Itu teman-teman. Jadi yang nomor ordernya tadi masih ada, masih tetap kita hilangkan. Berarti masih ada. Kita hapus lagi juga. Kita hilangkan semua. Kita tidak perlu yang ada nomor work ordernya. Nah, kemudian kita pilih lagi, tinggal yang blank. Nah, yang blank inilah yang akan kita jadwalkan pada periode minggu depan. Dan silahkan yang blank ini sampai copy aja dari sini, drag, klik kanan pada sheet-nya ini, klik kanan, move or copy, ini klik copy, sini move to the end, ya, move to the end pada ini, di sininya jangan lupa dipilih mau copy ke ini, 10 Februari ini adalah tadi file yang untuk WLA, yang work order tadi. Klik OK, nanti otomatis setelah kita taruh di move to end ini, dia akan pindah ke foldernya ini, folder maksudnya pindah ke file yang nama filenya 10 Februari ini, yaitu yang mana adalah WLA. Oke. Ya, kita cek teman-teman. Nah, ini yang WLA tadi sudah ada di sini. Ini yang work order tadi yang sudah ada work ordernya yang kita jadwalkan. Nah, kemudian di baris terakhir teman-teman yang notifikasi ini copy semua. Ini di blok semua, di highlight. Di blok semua. Nah, ini kopikan ke folder yang ini, ke sheet 10 Februari ya, WLA ini, tapi kasih warna dulu teman-teman. Kasih warna, terserah warna apa. Nah, tujuannya adalah mengindikasikan bahwa yang warnanya abu-abu ini adalah notifikasi. Copy aja, klik copy, kemudian ke sini copy aja, copy. Taruh di sheet yang WLA tadi yang sudah ada datanya, taruh di paling bawah, paste. Nah, ini sudah jadi satu kesatuan file. Nah, bila sudah jadi satu kesatuan file ini, nanti tinggal teman-teman identifikasi. Yang warna abu-abu ini adalah notifikasi. Terus kemudian teman-teman identifikasi lagi di sini yang PM02 sampai warnain juga. Yang PM02 diwarnain juga. Ini menandakan bahwa yang warna ini nanti PM02 seperti itu. PM02 kontrol. Nah, ini PM02 semua ditandain sebagai tanda aja biar teman-teman nanti bisa membedakan. Beda warna, beda tipe work order. Setelahnya kita select all di tipenya, select all. Lagi-lagi yang juga teman-teman PM03-nya dihilangkan saja. PM03 ini sebenarnya bukan work order untuk dikerjakan, dihilangkan saja. Ya, dihapus PM03-nya. Delete row. Jadi sisakan yang PM01 dan PM02 serta notifikasi. Nah, itu. Nah, ini teman-teman. Ini barisnya kita rapikan saja. Kalau ada yang kosong barisnya, jadi dia nyatu. Oke. Jadi ini kita sudah punya draft. Kita sudah punya draft WLA 1 minggu depan. Nah, bila sudah punya draft WLA seperti ini, nanti teman-teman ini dihapus saja. Dihapus saja, delete. Nah, nanti teman-teman bikin lagi di sini yang namanya sheet, nanti dimasukkan ya. Sheet mekanik, sheet
Komo, condition monitoring, sheet electrical, sini mungkin gitu kan. Terus ada bikin sheet lagi di sini, sheet instrumen. Ada lagi bikin automation, tergantung jumlah departemen yang dimiliki. Mungkin sini ICT. Terus kita buat lagi sheet marine. Nah, nanti semua work-order yang ada di sini tadi teman-teman disortir berdasarkan main work center-nya. Contohnya saya akan sortir hanya berdasarkan mekanik saja. Sini mekanik. Teman-teman pilih mekanik sesuai dengan nama work center-nya. Kemudian ini teman-teman kopikan saja ke ini masing-masing sheet yang sudah disiapkan. Copy di sini. Paste spesial. Paste nih, keep source as column width. Nah, udah sama kan teman-teman? Jangan lupa di sini kasih freeze juga. Nah, lakukan hal sama hingga ke yang marine ya. Lakukan hal sama hingga yang ke marine. Bila sudah selesai semuanya, nanti teman-teman tinggal kirimkan ke masing-masing leader di work center ini. Jangan lupa filenya disimpan ya sebelum meninggalkan file ini agar tidak hilang. Simpan dengan klik tombol diskette saja. Do you keep using that format? No aja, no. Terus kasih nama di folder mana teman-teman simpan. Ini dikasih nama folder yang berbeda, nama filenya dikasih terserah. Tadi kan ada ini ya, terserah. Mungkin di sini kasih WLA lah ya, WLA, weekly look ahead. 10 Februari hingga contohnya 17 Februari contoh. Ini kan bisa bisa dirubah sesuai dengan tanggal aktualnya. Nah, setelah selesai teman-teman kirimkan ke leader masing-masing. Ini masing-masing diisi ya, masing-masing diisi. Nah, nanti sini teman-teman leader udah tahu, oh ya ini yang warna ini adalah PM02. Nah, yang warna ini adalah notifikasi. Itulah yang akan dijadwalkan atau yang akan dipilih atau dijadwalkan satu periode 1 minggu ke depan. Itu aja teman-teman referensi untuk membuat WLA. Nanti kita lihat juga draft WLA-nya seperti apa. Kita tunjukkan saja. Nah, teman-teman, setelah draft WLA ini dikirimkan ke teman-teman leader maintenance, mekanik, elektrik, instrumen, kemudian nanti teman-teman leader akan membalas atau mengembalikan draft ini berupa list mana saja yang akan dikerjakan pada periode 1 minggu ke depan. Nah, setelah dikembalikan nanti dimasukkan ke dalam spreadsheet yang diformalkan. Spreadsheet-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman buat seperti ini. Spreadsheet ya, seperti ini. Ada dari tanggal masing-masing tanggal Kamis, Jumat sampai Kamis ya. Karena dibuat ini setiap hari Kamis ya. Periode WLA itu Jumat sampai Kamis. Kenapa hari Jumat? Karena Sabtu Minggu nggak kita anggap sebagai bagian minggu itu. Kita counting-nya dari hari Kamis, dari Jumat ke Kamis. Ada masing-masing, ada tanggalnya, ada operation work center-nya, nah work order-nya, functional location-nya, description-nya, order tipenya, estimate jam-nya, dan CC atau bukan. Ya. Masing-masing ada semuanya. Nah, setelah ini nanti diformalkan dan dikirimkan ke masing-masing tim leader dan seluruh semua maintenance dan operation yang terkait dan dikerjakan untuk periode 1 minggu ke depan. Itu saja referensi untuk pembuatan WLA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.